kita akan membahas 4 kasus penebangan otong dikarenakan wanita yang tersakiti. Nah, jadi apa aja ceritanya ya guys? Mungkin kalian yang menonton ini pernah merasakan gitu ya, rasanya sakit, diselingkuhi, sakit hati lah ya gara-gara pasangan kalian. Dan mungkin di otak kalian tuh pernah terbesit untuk pengen banget gitu ya nebang otongnya. Nah, tapi biasanya kan kita cuma kayak tertahan di dalam hati aja gitu ya, gendok. Berbeda dengan 4 wanita yang akan kita ceritakan ini nih. Gak cuma di pikiran, gak cuma di hati, tapi mereka benar-benar action. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, jadi konten ini bukan bermaksud untuk mengajari suatu hal yang jelek kepada kalian, tidak sama sekali, atau bahkan melanggar peraturan dari YouTube, tidak sama sekali. Jadi kita mau gibah-gibah aja ya, mau ngobrolin, ya namanya juga manusia. Selamat datang mendekati, letak selesai kata hati. Krik krik lain, tak dari dalam jiwa. Krik krik tak matahari, selamat datang kawani. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama ini ada seorang wanita janda ya, kita sebut saja Winnie, yang memiliki kekasih Krishna. Nah, mereka berkenalan di awal tahun 2019. Akhirnya mereka menjalin hubungan. Nah, tetapi di akhir 2019 Krishna malah menikah dengan wanita lain. Meskipun Krishna sudah menikah dengan wanita lain, Krishna dan Winnie tetap sepakat. Mereka itu kayak masih tetap melakukan hubungan intim meskipun Krishna sudah beristri sah. Jadi di belakang diem-diem mereka tetap melakukan hubungan perselengkian tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, Krishna juga berjanji akan memberikan nafkah gitu ya. Nafkah nggak tuh anjay, kepada si Winnie ini ya, dengan nafkah 200.000 per minggu. Jadi ya asal mereka bisa melakukan dan si Winnie juga dapat duit lah ya dari si Krishna ini, akhirnya mereka ya masih bisa berhubungan gitu ya, meskipun tidak halal, tidak bisa dicontoh guys, tidak baik dicontoh, oke? Nah, tapi meskipun sudah lama mereka menjalani hubungan gelap di belakang istri sahnya ini, akhir-akhir belakangan ini Krishna sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada si Winnie ini. Uang 200.000 itu tidak pernah lagi hadir, jarang sekali hadir. Nah, tapi si Winnie ini sakit hati gitu ya melihat status dari istri sahnya si Krishna ini. Dia ternyata baru saja dibelikan motor baru oleh si Krishna. Istri sahnya ini pamer-pamer uang, pamer-pamer baru aja nih dibelikan motor baru. Udah mah duitnya menipis gitu ya, si Winnie teh malah dipanas-panasin sama istri sahnya. Ya gimana nggak panas? Udah kayak gitu si Krishna ini kepergok sering banget bermain wanita di belakang si Winnie dan istri sahnya ini. Yang namanya juga watak ya. Di belakang istri sahnya aja masih melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Jangan harap kau Winnie, si Krishna tidak melakukan hal yang sama di belakangmu. Mikri Winnie, mimikri. Mimikri kan bunglon ya guys. Mikir maksudnya mikir gitu ya. Nah, karena sakit hati, cemburu dan juga iri gitu ya kepada si istri sahnya ini, akhirnya si Winnie ini emosi dan naik pitam. Untuk melancarkan rencananya ini, si Winnie memancing si Krishna untuk mengajaknya berhubungan bad-bads ya, berhubungan intim dengan si Krishna seperti yang biasa mereka lakukan gitu. Nah, tapi kali ini berbeda. Di tengah meremeleknya si Krishna, si Winnie mengambil pisau cutter dan menebas otongnya si Krishna hampir putus. Ih, ngilu banget. Tapi menurut penuturan pelakunya, dia itu merasa puas. Jadi meskipun kayak ada mungkinnya merasa bersalah dan ngeri, tapi dia itu merasa puas dengan melakukan itu. Ya karena mungkin si Winnie ini juga udah kesel banget gitu ya, lihat cowok-cowok yang kayak otongnya itu kemana-mana, murahan banget gitu. Setelah kejadian itu guys, si Krishna ini dibawa ke RS Muluk untuk segera ditangani. Dan si Winnie pun mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Nah, beralih cerit-cerit nih ya, dari yang tadi cuma kayak hampir putus, sekarang kita punya cerit-cerit yang otongnya ini ditebas sampai si prianya ini meninggoy. Kita sebut saja Hasna dan Herdi. Ketika itu Hasna melihat handphone Herdi dan tak sengaja melihat chatan si Herdi ini bersama dengan wanita lain ya, alias selengki di belakang si Hasna ini. Nah, lagi-lagi karena cemburu dan sakit hati kepada si Herdi, akhirnya si Hasna ini emosi gitu ya, terbakar cemburu. Dan lagi-lagi caranya itu dengan memancing si prianya ini untuk berhubungan intim, kayak, "Mas, ayo kita Nah, tapi bedanya si Mas Herdi ini menolak ajakan si Hasna dan malah pergi ke toilet. Ya si Hasna makin emosi lah ya, udah sama dia ngeliat cemburu gitu ya, dia selingkuh, malah kayak diajak
hubungan suami istri malah nggak mau. Dengan refleks si Hasna ini mengambil pisau cutter dari dapur. Dan ketika si Mas Herdi, kok jadi Mas Herdi ya? Dan ketika si Herdi ini terbaring gitu ya di tempat tidur tanpa menggunakan celana, si Hasna pun segera mungkin langsung menebas otongnya si Herdi ini hingga putus. Guys, itu ngeri banget. Nah, tapi si Herdi ini masih sempat terbangun dan menanyakan alasannya kenapa. Nah, jadi ketika otongnya ditebas, si Herdi ini bangun dan teriak kayak, "Ah, sakit. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Di intinya, dia kayak menanyakan kepada si Hasna, "Kenapa kamu ngelakuin ini? Sakit banget," sambil teriak-teriak lah ya kayak gitu. Terus si Hasna bilang, "Aku ngeliat di ponsel kamu selingkuh sama cewek lain ya, aku cemburu." Nah, karena si Hasna panik, si potongan otongnya ini dimasukin ke kresek. Setelah kejadian itu, si Hasna langsung membawa si Herdi ke RS Anggrek Mas dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, jadi kayak aku masih bingung sih gimana ya. Dengan kondisi kayak gitu, dibawa pakai sepeda motor. Tapi sayangnya, dan si Hasna ini pun dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Nah, pindah cerit-cerit lagi nih guys. Ada yang tebas otong karena tidak terima ditalak. Kisah ini terjadi di Jember, Solo pada tanggal 16 Mei 2023. Kita sebut saja Yasa dan juga Ipan. Yasa dan Ipan ini baru setahun menikah. Kisah cinta mereka dimulai ketika Ipan menyewa motor si Yasa. Dan setelah itu timbullah mulai rasa suka dan akhirnya mereka menjalin hubungan dan menikah dengan adat Bali. Nah, jadi si Yasa ini berasal dari Lumajang, Jawa Timur, dan si Ipan ini berasal dari Bali. Yasa dan Ipan ini menikah pada tahun 2022 dengan adat Bali. Pada saat April 2023, akhirnya terungkaplah bahwa ternyata orang tuanya si Ipan ini bukan orang tua asli atau bukan orang tua kandung. Jadi si Ipan ini bukan anak kandung dari orang tuanya yang di Bali, tapi itu tuh merupakan anak angkat. Nah, akhirnya si Yasa dan Ipan ini setuju untuk mencari kedua orang tuanya. Dan ternyata orang tua asli si Ipan ini ada di Solo. Nah, mereka berdua ini menemui ke Solo ya, menemui kedua orang tuanya si Ipan. Nah, tapi sesampainya di hotel Solo, tiba-tiba perilaku Ipan ini berubah drastis sama si Yasa. Bahkan si Yasa itu tiba-tiba ditalak. Awalnya kan si Yasa bingung. Dan si Ipan menyuruh Yasa untuk pulang aja ke Bali, ke tempat kediamannya. Kayak, udahlah kamu pulang aja ke Bali gitu. Pokoknya kayak ditalak terus dipulangin gitu. Kamu suruh pulang aja ke Bali sendirian. Nah, ya kan bingung juga ya, kayak tiba-tiba disuruh pulang gitu. Mau nggak mau akhirnya Yasa ini tuh pulang juga. Ya tapi ketika di jalan pulang karena masih kebingungan, akhirnya mereka berdua nelpon lagi untuk meminta rujuk dan balikan gitu. Karena memang gak jelas juga alasannya apa. Nah, di tengah perjalanan si Yasa ini akhirnya sepakat gitu untuk bertemu lagi di hotel yang sama pada hari yang sama. Emang aneh sih. Akhirnya mereka bertemu kembali dan akhirnya menjelaskan bahwa ternyata orang tua aslinya si Ipan ini tidak menyetujui hubungan pernikahan dengan si Yasa. Jadi ya nggak ngerti, pokoknya si Yasa ini nurut sama orang tuanya. Nah, ketika obrolan mereka berdua selesai, akhirnya mereka lelah dan tertidur. Nah, di tengah malam ketika si Ipan tertidur, si Yasa entah bagaimana ya, kesambet apa gitu, dia mengambil pisau cutter dan langsung menebas otong si Yasa sampai terluka parah. Nah, si Ipan ini bangun dan teriak-teriak lah ya, pasti kena kesakitan ya, pasti teriak. Si Yasa kan jadi ikutan panik ya karena si Ipan teriak. Akhirnya si Yasa meminta pertolongan sama resepsionisnya. Dan si Ipan pun dibawa ke rumah sakit Muwardi Kota Solo. Sedangkan si Yasa diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ternyata tren tebas otong ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja guys. Ternyata terjadi juga di Vietnam pada 20 Maret 2022, di mana ada kisah seorang suami istri di Vietnam ya. Istrinya kita sebut saja Hayati dan juga suaminya ini si Nguyen. Hayati dan Nguyen ini mereka itu janda dan duda yang menikah. Jadi si Nguyen punya anak tiri dari si Hayati. Pada tahun 2020 sebenarnya si Hayati ini udah curiga si Nguyen itu melakukan hal aneh-aneh sama anaknya. Nah, tapi hal itu tuh kayak masih terpendam karena kayak masa sih kayak masih belum pasti gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian barulah dipasang CCTV di kamarnya tuh. Terungkap di kamera CCTV itu bahwa si Nguyen itu beneran ngapa-ngapain anaknya. Kenapa anaknya diem aja ya? Mungkin dibungkem gitu sama si Nguyennya supaya nggak boleh cerita sama siapapun. Ya, si Hayati ini setelah mengetahui fakta tersebut ya, dengan kesadaran penuh dia menebas otongnya si Nguyen ini dengan pisau berkarat guys. Si Nguyen ini langsung dilarikan ke RS Encau dengan kondisi yang sangat parah, shock berat ya, sampai kulitnya itu pucet banget.
Nah, sedangkan si Hayatinya ini langsung menyerahkan diri langsung setelah kejadian itu. Jadi ya, si Hayati ini memang dengan kesadaran melakukan hal itu dan dia langsung datang karena ya udah aku emang ngelakuin kejahatan ini karena memang aku sakit hati ya dan dia pantas untuk menerimanya. Tapi ya silahkan kalau misalkan aku mau dihukum juga setidaknya rasa sakit hati aku ini udah terlampiaskan gitu. Nah, ketika polisi mengusut kasus ini, kalau si Nguyen ini terbukti gitu ya melakukan kejahatan terhadap anaknya atau anak tirinya ini, maka akan dikenai tuntutan lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan si Hayati karena dia mengakui kesalahannya, kemudian dia melakukan itu karena dengan hati yang sangat gelisah anaknya diperlakukan seperti itu selama 2 tahun, si Hayati ini dibebaskan, guys. Jadi guys, gimana menurut kalian kalau ada misalkan kalian disakiti oleh para kaum Adam? Jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini, biarkan orang-orang ini saja yang sudah melakukan dan ya hidup mah happy-happy aja. Jangan sampai kayak ngerasa disakitin sama cowok gitu. Kan cowok masih banyak. Kalau misalkan kalian disakitin juga ya udah sih tinggal doain aja. Nanti Tuhan yang bakal balas, nggak usah kayak kita ikut-ikutan. Jangan ngotorin tangan kita. Jagalah hati kita. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Apa sih alay banget sumpah. Astagfirullahaladzim. Jadi ya udahlah ya, pokoknya ini udah malam karena memang ini udah konten mau tidur ya, aku juga mau tidur gitu ya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin dan nonton. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita yang unik juga, kalian boleh request di bawah loh ya. Klik like kalau misalkan kalian suka dan dislike aja kalau misalkan kalian gak suka. Dan gak apa-apa kalau misalkan ada kekurangan atau hal-hal yang tidak mengenakan, silahkan kritik di bawah ya, karena aku sangat terbuka sekali untuk kalian. Kalau misalkan kalian mau request, ya silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan senyuman. Nah tapi ya kalau bisa sih di like, di komen, dan subscribe yang positif supaya aku tuh kayak ngerasa didukung gitu, kayak ngerasa semangat lagi, setitik secercah. Ya artinya bukan kayak harus validasi juga, enggak sih, kayak butuh semangat doang dan dukungan. Tolong ya guys, subscribe nggak? Subscribe atau aku tebas otongmu.